Podcast Manajemen Project bersama Denny Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podcast Manajemen Project. Pada episode kali ini kita akan membahas definisi dari project dan hal-hal yang terkait dengannya. Istilah project tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Tapi apa sebetulnya definisi dari project itu sendiri? Menurut PMI, Project Management Institute, proyek dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan atau servis, atau hasil riset yang unik. Produk, layanan, servis, hasil atau riset ini biasa dikatakan juga sebagai output dari suatu proyek. Ada dua kata kunci dalam definisi ini. Yang pertama adalah kata sementara dan kata yang kedua adalah hasil atau output yang biasa kita kenal juga sebagai unique deliverables. Sifat sementara proyek menunjukkan bahwa proyek memiliki awal dan akhir yang pasti. Namun, kata sementara di sini tidak berarti bahwa proyek memiliki durasi yang pendek. Proyek dapat menghasilkan deliverable yang memiliki nilai sosial, ekonomi, nilai material, maupun lingkungan. Yuk, mari kita kupas lebih dalam terkait dengan dua kata ini. Seperti disampaikan tadi, bahwa proyek itu mempunyai sifat sementara. Artinya, ada startnya, ada memulainya, waktu memulainya, dan ada selesainya, kapan kita akan menyelesaikan proyek ini. Maka pertanyaannya adalah, mengapa atau apa dasarnya kita memulai sebuah proyek? Proyek mendorong perubahan dalam organisasi. Dari perspektif bisnis, sebuah proyek itu ditujukan untuk menggerakkan atau memindahkan organisasi dari suatu keadaan masa kini, current state-nya, menuju kepada keadaan masa depan atau future state-nya, untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Ada 4 kategori untuk faktor-faktor yang menjadi dasar mengapa kita membuat suatu proyek. Yang pertama adalah untuk memenuhi persyaratan atau peraturan-peraturan yang diberlakukan, memenuhi persyaratan terhadap hukum ataupun persyaratan-persyaratan sosial. Yang kedua, memenuhi permintaan atau kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan yang ketiga adalah menerapkan atau mengubah strategi bisnis maupun teknologi. Dan yang terakhir adalah membuat atau memperbaiki suatu produk, proses, atau layanan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan akhir proyek? Kapan kita menyatakan bahwa proyek itu berakhir atau kapan proyek itu selesai? Akhir proyek tercapai ketika satu atau lebih dari hal-hal berikut ini terjadi. Pertama adalah tujuan dari proyek itu sendiri sudah tercapai. Apa yang diinginkan, yang dihasilkan dari proyek sudah didapatkan. Yang kedua, tujuan tidak akan atau tidak dapat dipenuhi ketika tujuannya memang sudah tidak dapat dipenuhi lagi. Yang ketiga adalah ketika pendanaannya habis atau tidak tersedia lagi untuk alokasi proyek yang dimaksud. Selanjutnya adalah ketika kebutuhan untuk proyek itu sudah tidak lagi. Misalnya, pelanggan tidak lagi menginginkan untuk menyelesaikan proyek, atau adanya perubahan dalam strategi bisnis atau prioritas bisnis sehingga perlu mengakhiri proyek. Atau juga mungkin manajemen organisasi memberikan arahan untuk mengakhiri proyek. Kemudian yang lainnya adalah ketika sumber daya manusia atau fisik tidak lagi tersedia. Dan yang terakhir, ini juga banyak sekali terjadi, yaitu ketika proyek dihentikan karena alasan hukum atau legalitas. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi trigger bagaimana suatu proyek itu kita mulai dan bagaimana juga suatu proyek itu akan kita selesaikan. Seperti yang sudah diutarakan di awal tadi, proyek dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan, suatu objektif, dengan menghasilkan satu atau lebih deliverables berupa sebuah unique product yang menjadi barang atau item akhir ataupun suatu komponen yang diproduksi. Misalnya mobil dan komponennya. Sebuah unique product juga bisa berupa peningkatan, perbaikan, atau koreksi pada sebuah barang yang sudah jadi. Misalnya perbaikan-perbaikan karena ditemukannya cacat atau defect pada item produk akhir. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan unique service atau capability untuk melakukan suatu layanan. Misalnya project kemudian menghasilkan fungsi bisnis yang mendukung produksi ataupun distribusi. Yang ketiga adalah unique result, seperti mendapatkan suatu hasil atau mendapatkan suatu dokumen. Misalnya, suatu proyek penelitian mengembangkan pengetahuan
yang kemudian pengetahuan ini dapat digunakan untuk menentukan apakah ada tren atau proses baru yang akan menguntungkan masyarakat. Dalam hal dokumen, misalkan mendapatkan hasilnya adalah dokumen SOP atau Standard Operation Procedures dan AMDAL. Dan yang terakhir adalah menghasilkan suatu kombinasi dari produk, layanan, atau hasil, ya, atau dinamakan juga sebagai unique combinations. Misalnya apa? Misalnya adalah pembuatan perangkat lunak. Perangkat lunak sebagai suatu produknya, kemudian servisnya itu adalah layanan dari perangkat lunak itu sendiri, bisa layanan servis dari perangkat lunak maupun dari helpdesk-nya, dan juga yang berupa dokumentasi adalah dokumentasi terkait dengan perangkat lunak itu sendiri. Deliverable bisa berbentuk sesuatu yang berwujud atau tangible maupun yang intangible atau yang tidak berwujud. Berdasarkan dari bentuk deliverable yang dihasilkan, apakah itu tangible maupun intangible, dan juga berdasarkan kepada pelaksana proyeknya yang menggunakan pemikiran ataupun menggunakan physical, maka kita dapat mengkategorikan proyek itu ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu yang dinamakan dengan tangible craft project. Ini adalah proyek yang menghasilkan suatu hasil nyata atau berwujud dengan melibatkan keterampilan-keterampilan dari orang yang melakukan pekerjaannya secara fisikal. Contohnya apa? Contohnya adalah proyek-proyek infrastruktur yang kemudian menghasilkan konstruksi di sana. Ada pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Proyek ini melibatkan pekerjaan fisik dan penggunaan keterampilan tangan untuk menciptakan hasil yang dapat dilihat dan diraba. Kategori yang kedua adalah tangible intellect project. Ini adalah proyek yang menghasilkan hasil secara nyata atau berwujud dan ada keterlibatan intelektual dan pemikiran strategis dalam pencapaian tujuan proyeknya. Contohnya adalah pada saat kita melakukan pengembangan produk inovatif, melakukan desain produk, atau mungkin proyek-proyek yang terkait dengan teknologi tinggi. Di dalam proyek ini, hasil fisik memang dihasilkan, tetapi ada juga fokus pada pemikiran kreatif dan konsep intelektual untuk mencapai keberhasilan proyek. Kategori yang ketiga adalah intangible craft project. Ini adalah proyek yang menghasilkan hasil yang tidak berwujud atau tidak dapat diraba, tetapi melibatkan keterampilan craft, keterampilan fisikal, ya, atau keterampilan manual untuk dapat menghasilkannya. Contohnya adalah overhaul kilang minyak. Inilah suatu proyek yang kemudian melibatkan pekerjaan-pekerjaan fisikal untuk melakukan perbaikan-perbaikan kilangnya, tetapi hasil dari perbaikan ini adalah sesuatu yang tidak berwujud, yaitu berupa peningkatan kapabilitas dan kapasitas dari kilang itu sendiri. Kategori yang terakhir atau yang keempat itu adalah intangible intellect project. Ini adalah proyek-proyek yang menghasilkan hasil yang tidak berwujud atau tidak dapat diraba, tetapi memerlukan keterlibatan intelektual dan pemikiran strategis di sana. Contohnya adalah proyek-proyek berupa penelitian ilmiah, proyek-proyek untuk pengembangan model bisnis, atau mungkin proyek inovasi suatu konsep baru. Dalam proyek ini, fokusnya ada pada ide dan konsep intelektualnya, meskipun hasilnya tidak berwujud. Itulah intisari dari apa yang kita sebut sebagai sebuah proyek. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast manajemen proyek untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut, cerita proyek menarik, dan juga berbagai informasi terkini seputar dunia manajemen proyek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.